Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Saya Fitriati Mayuni dan kawan saya Kalisa Putri. Baik, di sini kami akan mewawancarai abang-abang di sebelah kami. Sebelumnya, siapa sih nama abang di sini? Perkenalkan, nama saya Aflius Pak Amrian dari jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Baik, abang ada nggak dosen favorit di kampus? Ada Ada. Siapa namanya? Pak Adi Rifai. Dari Fahmi. Terus, abang bisa suka sama dosen favorit itu dari mana? Dari cara dia mengajar. Dari Dia cara mengajar itu gimana? Cara mengajarnya itu ada serius, ada yang lucu-lucunya gitu. Jadi di kelas itu kita ngantuk kan. Jadi kalau dibawa serius terus, itu bawa yang ngantuk gitu kan. Jadi bawa bercanda. Iya, bercanda dari sedikit. Terus menurut abang dosen yang baik itu gimana sih cara mengajarnya? Dosen yang baik itu Menarik. karena di kelas itu kan ada yang udah pintar gitu kan, nggak ada yang ibaratnya kurang lah gitu kan. Jadi kadang guru sama atau dosen itu melirik yang pintar-pintar aja kak. Jadi yang kurang paham itu nggak dilirik lagi gitu. Itu sih kak, lebih ke depannya lebih kelirik gitu kak, yang kurang Disamain rata. disamain rata itu ya. Terus ada nggak sih nasihat atau apa gitu buat cara guru? Nasihat untuk kakak-kakak ini ke depannya kalau jadi guru ya kak ya, murid-muridnya tuh apa ya kak, murid-murid itu dirangkul puasa ya, Mengerti. ya pokoknya ngertiin lah murid-muridnya tuh gitu kak. Jangan terlalu kasar, kadang-kadang guru-guru itu kan kasar sama murid-muridnya. Baik, selanjutnya kami akan melakukan wawancara yang kedua kepada abang. Sebelumnya abang dari mana? Dari ilmu hukum. Hukum. Namanya? Nama saya Rehan Topang. Sebelumnya abang ada nggak dosen favorit di kampus? Ada Siapa namanya? Kastulani, Pak Kastulani. Oh, jadi abang suka sama bapak itu alasannya kenapa? Karena dia dengan cara mengajarnya. Cara mengajar kayak gimana tuh? Cara mengajarnya dia menjelaskan secara terperinci dan dia kayak merangkul gitu supaya murid-muridnya tidak ngantuk. Dosen yang menarik tuh cara ngajarnya gimana? Dosen yang menarik kalau menurut saya sendiri, dia dosen itu bisa merangkul semua mahasiswa-mahasiswa yang sedang belajar dia. Dia tidak melewatkan mahasiswa yang sedang diajarnya agar tidak mahasiswa itu cuek kepada. Ada nggak nasihat atau pesan buat kami para calon guru? Pesan buat yang kakak-kakak dan para guru nih, kita harus bisa merangkul pelajar-pelajar semua agar mereka tertarik kepada kita saat kita mengajarnya. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Baik, di sini kami akan mewawancarai mahasiswa dari mana Mas? Oh, jurusan hukum keluarga. Dari jurusan Hukum Keluarga. Namanya siapa? Ahmad Rusdi juga. Sebelumnya Abang ini ada nggak sih dosen atau guru favorit? Itu pasti ada kak. Siapa tuh? Namanya Bapak Irfan Zulfikar. Kalau tahu alasan Abang menyukai dosen tersebut tuh kenapa? Karena saya terinspirasi dari Bapak tua. Bapak itu mengajar kita secara baik kak. Jika walaupun kita misalnya kurang lah kak, kurangnya ini atau bodoh lah kata kasarnya, tetapi Bapak itu bisa merangkul satu sama lain kak. Gitu, kak. Menurut abang dosen yang menarik itu seperti apa sih mengajarnya? Menurut aku kak, dosen yang baik itu bisa mengajarkan kita yang tidak paham menjadi paham kak. Walaupun kita bodoh kak, contohnya nih di dalam kelas tetapi bisa dia mengajarkannya dengan baik. Terus menurut abang apa sih saran atau manfaat para calon guru? Pesan dari saya kak untuk kakak-kakak nih, calon-calon guru nih, suatu saat nanti misalnya bisa lah merangkul anak-anak tuh, atau misalnya orang kakak di SD bisa mengajarkan anak-anak tuh yang baik.
Pak sebelumnya dengan Bapak siapa? Saya bilang Bapak Itra Saputra. Mungkin Bapak sebelumnya kan pernah sekolah Pak, mungkin Bapak dulu ada memfavoritkan guru atau guru masuk lain Pak. Siapa nama guru itu Pak? Dulu waktu sekolah semasa SMA, guru favorit Ukas Miyaki ya Mas. Ajar apa itu? Dia ngajar PPKN. Kalau dulu masih ada PPKN, kalau sekarang nggak ada kan nggak. Karena alasannya kenapa ya abang suka sama Ukas Miyaki ini. Dulu waktu sekolah zaman SMA itu kan banyak yang bandel-bandel lah kan. Termasuk abang sendiri. Nah, karena kebandelan itu dia ngangkat abang itu ke kelas. Makanya dia percaya abang bisa berubah. Dari menjadi ketua kelas itulah, semenjak itulah dari alfa cabut jarang lagi. Makanya guru favorit abang Ukas Miyaki. Kesan pesannya untuk kalian yang pengen menjadi guru, selalu ikhlas lah dalam mengajar murid-muridnya dan selalu lebih dekat umpama sama murid, umpama yang muridnya nakal atau apa, lakukan pendekatan seperti yang dilakukan Ukas Miyaki tadi. Sebab dia potensi seorang guru pasti tahu potensi murid. Itu aja bagi aku. Jadi kalau guru yang menarik menurut Bapak gimana Pak? Ya seperti Ukas Miyaki tadi lah yang sangat menarik bagi Bapak. Sebab bisa mengubah seorang yang bandel menjadi orang yang Baik. taat pula. Jadi orang yang tekun belajar, jadi tidak pernah sabut alfa lagi. Sudah itu aja. Ya, sama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitra Juwayuni dan kawan saya Kalisa Freni Putri. Baik, di sini kami akan mewawancarai dosen kepada Ibu. Siapa sebelumnya namanya Bu? Nama saya Rizka Nurul Atika. Boleh panggil Bu Rizka aja. Oh iya, Ibu sebelumnya ada guru atau dosen favorit nggak? Ada. Kalau boleh tahu siapa tuh? Beliau. Ibu. Iya. Di universitas atau di mana nih? Di Terserah. universitas. Terserah gitu. Oke. Kalau di SMA dulu ya, saya punya guru yang namanya Ibu Sarapani, dia guru bahasa Inggris. Ibu bisa menyukai Bu Sarapani tersebut, alasannya kenapa? Banyak hal ya, karena hal pertama itu adalah beliau adalah orang pertama yang menaruh kepercayaan pada saya. Bukan berarti sebelumnya tidak, maksudnya waktu itu saya kan dosen bahasa Inggris sekarang ya. Waktu itu kondisinya saya belum pede dengan bahasa Inggris saya bisa, ujian bisa, tapi berbicara saya sangat takut gitu ya. Kalau orang bilang demam panggung gitu kan. Jadi saya dulu adalah seorang siswa yang pemalu, pendiam, tidak ingin berbicara gitu. Tapi ternyata beliau percaya bahwa saya bisa dan beliau mengikutkan saya ke lomba pidato dan segala macam gitu ya. Jadi kepercayaan dari beliau. Dan juga cara mengajar beliau itu sangat bersemangat. Tidak pernah mengantuk, saya tidak pernah merasa mengantuk sekalipun karena beliau itu bervariasi sekali kegiatannya di dalam kelas dengan suaranya yang lantang, dengan energinya yang nggak habis-habis itu ya, luar biasa sih. Kalau menurut Ibu, guru dan atau dosen itu yang baik dan menarik cara mengajar itu gimana? Banyak hal, masing-masing orang tentu beda-beda tipenya ya. Ada orang yang suka, mungkin kalian merasakan ada ketika jadi siswa atau mahasiswa suka kalau banyak main gamenya gitu ya. Kalau saya pribadi tidak terlalu suka yang terlalu banyak ice breaking atau game karena menurut saya, karena saya orangnya introvert sebenarnya. Tapi saya lebih memilih guru yang menjelaskan itu memang sejelas-jelasnya, yang memberikan contoh itu sangat relatable, sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita tuh dengan teori itu bisa kita hubungkan gitu ya kan. Ternyata nggak ngambang gitu, karena itu penting ya, karena kalau hanya diteorikan terkadang kita nggak paham. Tapi kalau dikasih apa, kalau orang bahasa misalnya dikasih contoh yang lucu-lucu gitu kan, kita teringat cara menggunakan bahasanya, atau mungkin di ranah lain juga, di mata pelajaran lain. Lalu juga guru yang saya senang sama guru yang apa ya,
yang tidak judgmental terhadap siswanya. Oh, siswanya. Karena banyak guru yang dulu menganggap saya, oh Rizka ini orangnya pendiam gitu ya, jadi mungkin jadi kurang tereksplor awalnya, tidak diajak gitu. Tapi ternyata ketika guru itu mencari tahu anak itu seperti apa, kita bisa mengeksplor dirinya, kita tahu dia kelemahannya seperti apa, ternyata anak itu bisa gitu ya. Dan menurut saya sebagai guru itu sangat perlu sih memiliki mindset yang positif. Jangan cepat-cepat bilang ini anak nakal gitu, oh ini anak males gitu, ini anak tukang tidur gitu. Tukang tidur siapa tahu dia bantuin orang tua aja di rumah ya. Jadi banyak hal sih yang menjadikan seorang guru, kan banyak kompetensinya ya, baik mengajarnya, sosialnya, energinya, profesionalnya. Jadi Bu, dan satu lagi, menurut Ibu apa yang saran nasihat Ibu kepada kami sebagai kami sebagai calon guru? Jadilah guru yang sabar, karena pekerjaan guru itu memang kita akui tidak gampang ya, menghandle banyak siswa dalam satu kelas. Yang kedua yang tadi, jangan judgmental, jangan terpatri di dalam pikiran itu ini anak nakal, atau kelas ini kelas A nakal semua, saya nggak mau handle gitu kan, nggak boleh ya. Kita harus mencari tahu. Kalau misalnya kelas itu belum bisa kita handle, berarti strategi kita yang kurang. Mungkin yang di kelas itu cocoknya yang lebih have fun, oh di kelas itu yang lebih serius gitu ya. Itu harus kita analisa dan kita ikuti ritmenya. Terus jadi guru yang selalu mengembangkan diri. Jangan, kalau sekarang kan kamu masih muda-muda, masih update teknologi. Guru kita yang kolot sekarang itu dulunya update pada masanya, cuman mungkin makin berlalunya waktu makin tidak catch up ya. Semoga itu tidak terjadi dengan kita, dengan kalian ya kan. Bukan hanya teknologi, strategi kan baru terus belajar terus ya. Dan itu sih pesan saya. Dan jangan melakukan kekerasan kepada siswa. Nah itu juga. Oke, baik Bu, terima kasih Bu. Baik, ini wawancara kami. Terima kasih pada Ibu sudah mewakili wawancara kami pada hari ini. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.